Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih lanjutan pembacaan kitab Al-Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fahris ala dzalika, maka lobalah, berkeinginan keraslah atas yang demikian itu sampai situ. Ya, sampai di situ bacaan. Artinya Sayyidina Jibril kepengen jadi Bani Adam, manusia, karena 7 faktor yang kemarin kita bicarain. Nah, kita sekarang udah jadi, Allah Ta'ala kasih manusia. Minta diciptain jadi manusia kagak. Minta tercipta juga kagak, Allah Ta'ala ciptain. Bukankah itu nikmat yang besar? Minta kagak dikasih. Jangan bahasanya begini lah, kenapa ini diciptain, mendingan ini nggak diciptain. Satu bentuk ingkar nikmat yang sesungguhnya itu. Perhatiin, ada orang kan kadang-kadang ngomong begitu, kenapa ini diciptain lah, kenapa ini diciptain? Justru itu sebenarnya ingkar nikmat yang besar. Dikasih sekarang Allah Ta'ala udah jadi manusia. Kan itu kehendak Allah Ta'ala. Diciptain kita, dikasih nikmat besar berupa manusia. Bukan dikasih kita jadi binatang. Ciptain macam-macam. Manusia yang terhormat jadi umat Nabi SAW. Sayyidina Jibril kepengen-pengen jadi manusia. Karena 7 faktor. Kata Nabi SAW, fahris ala dzalika. Coba kamu loba-loba, artinya kepengen banget lah. Haris tuh kalau orang harus kepengen, demen bang, pengen bang. Untuk hal itu. Baik, kita lanjutkan. Qala ya Ali karamallahu wajha, ya Ali salli billail. Wahai Imam Ali karamallahu wajha, salli salatlah billail, di waktu malam. Kita nggak bisa jam 12 dulu berdiri. Kita diri sama Allah Ta'ala. Kita diri di hadapan Allah. Nggak kuat jam 1. Jam 1 nggak kuat jam 2. Jam 2 nggak kuat jam 3. Kan kita manusia, ada ngantuknya. Jam 3 nggak kuat juga jam 4. Itu masih malam deh kita anggap. Meskipun tingkatan malamnya beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi kita masih yang dipanggil wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan begitu. Masih kita mau bangun. Fasalli, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, pada khususnya umumnya kita, sholli billail, malam sholat. Malam sholat. Jangan duduk tidur terus aja. Sebab nggak jadi rugi, kerugian buat kita. Sebab ada peluang besar di situ. Allah Ta'ala kasih peluang-peluang besar di tempat-tempat yang khusus. Di jam-jam yang khusus. Emang udah begitu. Di tempat yang khusus ini ada kehebatannya. Di malam yang khusus ada. Di jam yang khusus ada. Walau kahala bisyatin, meskipun seperti memeras susu kambing. Seberapa banyaknya susu kambing? Andai kata diperas berapa menit-menit aja. Ya sholatlah kita semacam itu. Diri di hadapan Allah Ta'ala. Mengakui kelemahan kita. Mohon ampun sama Allah Ta'ala. Baru deh semuanya itu kita lakonin. Baru kita minta sama Allah Ta'ala. Makanya kan kalau kita lihat adabnya orang-orang besar begitu. Dia nggak minta langsung di istighfar dulu. Itu adab-adab mereka dalam doa. Semacam itu diajarin. Kenapa? Mu'tarib binafsi, dia tahu dirinya. Orang kan selamat kalau dia tahu diri. Ya,
Selamat orang. Kalau dia kagak tahu diri, ya udah deh. Bahaya deh, bahaya. Bahaya orang kalau nggak tahu. Dirinya sendiri dia kagak tahu. Terusin gitu, mana dia tuh? Kahal bisatin seperti memeras susu kambing. Kan nggak terlalu lama. Kita memang manusia yang nggak kuat lama-lama, berdiri nggak lama, duduk baca Fatihah, semuanya nggak ada lama-lama gitu. Nah, cobain dulu. Nanti kalau udah asik aja dulu. Baru kita berasa, bukan lagi kita terpaksa, tapi benar-benar panggilan rasa asyik. Itu dilatih, nggak dilatih ya, begitulah adanya. Lantas pal musalli belaili ahsanu, jadi khobar musalli. Ahsanun nasi wajhan tamyiznya. Maka orang yang sholat di malam hari itu ahsanun nasi wajhan, paling bagus manusia mukanya. Muka yang terbagus nanti di akhir kiamat siapa? Orang yang mukanya itu dibangunin di waktu malam, dirapiin, dikenain wudhu. Nggak bisa mandi, ya udah wudhu benar-benar kita bagusin wudhu kita. Ah, dari situ cahaya itu wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kan Al-Qur'annya begitu. Terang tuh wajah. Ahsanun nasi wajhan. Kata Nabi SAW, orang yang sholat di waktu malam, dia akan, ini bukan sebatas di akhirat, di dunia pun begitu. Kalau kita lihat ulama-ulama yang soleh, yang benar-benar tekun dalam sholat malamnya, ya Allah, makin tua kita lihat makin bersinar tuh wajah. Kita lihat makin enak dilihatnya, ya Allah. Ketika kita melihat, kita lihat, kita ingat Allah Ta'ala. Itu diantaranya tuh. Orang soleh kalau kita lihat wajahnya, kita ingat Allah Ta'ala. Apa tuh? Tuh diantaranya tuh. Orang soleh begitu. Jadi wajah, kita kan nggak bisa umpetin wajah. Ketahuan di mana-mana. Dari wajah ente ketahuan. Ya, dari wajah, raut muka, senang nggak senang kelihatan. Jadi kalau orang yang sholat ahsanun nasi wajhan, nanti dia setelahnya mudawamah, wajahnya terlalu amat elok. Ya perhatiin deh, muka orang-orang yang baik. Kelihatan, nggak bisa tuh. Meskipun kagak di macam-macamin. Kalau kita kan di sini banyak kan macam-macamin tuh muka. Ya Aliyu karramallahu wajha idza kabbarta lis-sholati, kalau kamu takbir waktu sholat. Waktu sholat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, ada takbirnya, namanya takbiratul ihram. Atau namanya takbiratul intiqal. Pindah dari satu rukun ke rukun, dari umpamanya terdiri kemudian kita mau ruku, Allahu Akbar, takbir itu namanya takbir intiqal. Itu hukumnya sunnah, ngucapin Allahu Akbarnya, tapi di takbiratul ihram wajib. Jadi takbir ada dua dalam sholat, ada takbiratul ihram dia yang wajib, takbiratul intiqal enggak wajib, sunnah. Alhamdulillah dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah. Jadi kalau udah pahala wajib kita dapat, pahala sunnah kita raih, jangan kita tinggalin. Ya, jadi katanya idza kabbarta, kalau kamu takbir lis sholati untuk sholat, jadi takbiratul ihram dulu deh nih.
Fafarrij asabi'aka, maka engkau punya jari jemari jangan digenggam, jangan dikepel, tapi agak sedikit renggang. Bukan renggang banget, mablang kalau gitu sih namanya. Farrij, renggangin sedikit. Asabi'aka, jari jemarimu. Jadi jangan dikepel. Ya, jangan dirapetin banget, jangan. Renggangin dikit, bukan renggang banget, mengkang namanya itu. Nah ini kan cara yang didemen sama Allah dan Rasulnya, dikasih tahu nih begini, dilihatnya lebih manis, lebih cakep. Masa kalau mau takbir aja, takbiratul ihram ngepel, masa ngepel begitu, atau kagak ngepel dirapetin banget. Pelajaran bagaimana pelajaran? Kan begitu dikasih pelajaran amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jakabarta, kalau kamu mau takbir li sholati, untuk sholat, fafarij asabi'aka, fafarij asabi'aka, renggangin jari jemarimu. Itu caranya tuh. Dapat pahala kita dengan begitu. Nah, coba tuh. Pekerjaan yang diatur oleh agama yang kita laksanain sesuai dengan peraturan agama, tandanya apa? Tunduk kita sama agama. Kan yang namanya mutadayyin orang yang tunduk patuh sama agama, bukan cengkal. Ya, yang cengkal kita kagak demen. Manusia cengkal kagak mau. Ya nggak didemen. Apalagi kata Nabi, warfa yadaika, angkat tanganmu. Dari sudut direnggangin, lagi sudut apa? Angkat dua tanganmu. Alhamdulillah. Cara ngangkatnya pun dikasih tahu. Kemana? Hadwa mankibaika, ke arah dua pundakmu. Gitu. Ke arah itu yang kita lihat, makanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sahabat ngelihat Nabi sholat, bagaimana cara takbiratul ihramnya ya, bagaimana cara ngangkatnya ya, ditaruh di mana ya ngangkat tuh. Warfa yadaika hadwa mankibaika, angkat dua tanganmu ke arah dua pundakmu. Itu diarahkan. Makanya kita ngaji kalau sama guru-guru dulu, kita perhatiin tuh dia sholatnya bagaimana. Itu enggak kudu kita baca hadis, enggak kudu kita baca kitab-kitab fikih yang besar. Cukup contoh itu bagian daripada pelaksanaan hadis, pelaksanaan kitab-kitab besar. Kita lihat contohnya, oh begitu Habib kita, oh begitu guru kita, oh begitu ulama kita. Kalau nggak sesuai dengan itu kerjaan ulama-ulama yang benar ya, yang beken di sisi Allah Ta'ala, nggak sesuai, kita jangan komentarin orang. Jangan. Ya, kita melihat keadaan ulama yang sesuai itu yang kita pegang, yang enggak biarin aja udah. Kan banyak zaman sekarang orang yang sholat pakai ngepel macem-macem dah, yang takbirnya macem-macem. Kita lihat, udah biarin nih macem-macem. Ya dia macem-macem biarin dah. Kita mau ngelawan nggak ngerti dalilnya, kita mau bantah kita kagak ngerti dalilnya. Dah yang kita pegang kerjaan orang-orang yang pernah dulu. Bapak kita lihat, bapak kita pernah ngeliat tuh orang-orangnya orang baik benar, matinya juga baik, cakep banget tuh orang. Nah itu yang kita pakai. Warfa yadaika hadwa mankibaika, habis. Wa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika tahta surratika. Apabila inti udah takbir, letakkan tangan inti di atas tangan kiri, diatur. Itu semuanya pengaturan yang supaya kita dapat pahala.
Kita supaya dapat pahala tata surika di bawah pusar kita taruh. Naruhnya jangan di atas dada tuh tangan. Ada yang begitu jangan kita lihat, udah. Yang kita dapat pelajaran begini ya begini, udah selesai. Enggak ribet sama kita. Kalau kita masih lihat kita juga itu jadi ribet sama kita. Salah kita, kenapa kita habis ada di depan kita berapa? Kalau kita enggak lihat kan selesai. Bagaimana enggak bisa kita lihat di depan kita? Emang mata kita buta. Nah, itu salah paham ngelihat. Makna ngelihat tuh bukan begitu. Ya, jadi kalaupun kalau kita bilang kagak lihat, kita kerjain aja urusan kita. Dia urusan dia. Kan begitu ya. Ada orang yang sholat menjelang terakhir assalamualaikum pakai dikebet tangannya. Dikananin gitu, dikebet yang tadinya dia lagi nunjuk, dia kebet itu dia balik tuh tangannya. Tadi beri salam lagi yang kedua, yang ke kiri dia kebet lagi tuh tangan. Itu ada yang begitu, belapah kita nggak urusin dia. Jangan kita lihat, selesai. Maksudnya kita dalam rangka kita kagak mau ribut. Orang yang baik bukan orang yang begitu. Orang yang baik di mana dia berada, dia adalah sama dengan orang-orang yang ada padanya sesuai dengan tuntutan agama. Kalau sekian banyaknya orang, banyaknya orang begitu modelnya. Artinya kita lihat deh di masyarakat kita sholat takbirnya begitu. Datang kita beda, kepengen kita anggap yang lain salah. Jangan. Jadi yang benar semata-mata kita masa mengklaim kita diri yang benar. Coba dipikirin. Udah, terusin dulu. Wa idza raka'ta, apabila kamu rukuk, dikasih tahu caranya. Pada letakkan yadaika, tangan dua tanganmu, ala rukbatika, di atas lututmu. Kasih tahu. Jangan tuh tangan adanya di bawah lutut, dengkul kita bilang, di bawah dengkul. Jangan begitu, agama ajarin tuh. Kalau ente enggak semacam ini, hukumnya makruh. Ada yang bagus, kenapa kita tinggalin? Jatuh dari agama. Idza raka'ta, kamu rukuk, fadha yadaika ala rukbatika. Letakkan dua tanganmu itu pada dengkulmu. Letak ini bagaimana? Wa farrij baina asabiika. Renggangin sedikit di antara jari jemarimu ketika kita rukuk. Tekan jari kita di mana adanya? Di lutut, di dengkul kalau bahasa kita. Nah, itu jangan dirapetin tangan kita sedikit, diapain? Farij, renggangin. Bukan mablang banget. Itu cara tuh. Jadi dengan demikian kan kita bisa lihat, bisa nilai. Bisa nilai bahwa kerjaan kita selama ini sesuai dengan agama apa enggak. Bisa kita nilai. Bisa kita ponten. Mana kerjaan kita nih selama ini. Paham ya? Kerjaan kita selama ini bagaimana? Kadang kita lihat orang lain sholat sembarangan aja. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas bimbingan agamamu yang saya sholat sesuai dengan. Adapun orang lain itu, kalau dia nggak marah, kita kasih pelajaran yang sebenarnya. Kalau dia marah, kan pada hakikatnya dia ngelawan yang hak. Bukan ngelawan kita. Kalau ngelawan kita nggak ada urusan. Yang ngeri kan dia ngelawan agama yang kita arahin sebenarnya. Maka diperhatiin kalau kita mau memberikan arahan kepada seseorang. Jangan sampai orang yang kita mau arahin, dia kagak terima. Yang dia kagak terima bukan ucapan kita, nggak ada urusan dengan ucapan kita.
Yang nggak terima itu kebenaran itu. Mungkin dalam sudut penyampaian kita perlu yang manis. Perlu yang manis. Yang cantik. Yang orang terasa kagak apa. Kagak disalahin. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ngelihat ada orang tua uduknya kagak rapi. Sayyidina Hasan mau ngasih tahu masih anak-anak. Sayyidina Husain mau ngasih tahu masih anak-anak alaihi wassalatu wassalam. Kan gitu. Orang tua bagaimana caranya? Dia uduk deh tuh. Kata si abang uduk begini, jangan begitu. Yang orang tua dengerin. Yang rapi dong tuh uduk, yang benar begini. Nah. Kan pelajaran tuh. Nggak menyinggung udah orang tua, nggak ada niat menyinggung, nggak ada, tapi mau ngajarin, menyampaikan yang hak, yang bisa kita lakonin itu yang kita lakonin. Kita lihat anak kita makan pakai tangan kiri. Kita ambil, nah mana tangan manisnya, nih caranya begini. Itu tujuannya begitu. Enggak kita katakan salah tuh begitu. Jangan diponis dulu. Orang kadang-kadang kalau diponis marah. Ya, jadi sebenarnya kita kalau memberikan nasihat, memberikan arahan, nah dengan arahan yang manis, yang cantik. Akan diterima itu oleh hati. Karena hati kan selalu begitu. Kita lanjutin. Ya Ali aramallahu wajhara. Aspir bisubhi wasallil maghriba. Ba'da ghiyabis syamsi bigadri hal bi syatin. Di Al-Quran wasubhi ida aspar. Nah. Ya. Ya Ali, wahai Ali, aspir bisubhi. Ada kalau bahasa kitab itu dinamakan nurus safir. Safir artinya terang. Dulu kita di zaman kita nih, kalau subuh masih gelap banget. Muka orang kita belum lihat. Nah, siapa yang jalan? Saking memang masih gelapnya. Kalau sekarang sih alhamdulillah penerangan. Udah banyak. Dulu bahasanya kan begitu. Tapi kan sekarang kita umpamain dulu. Kata Nabi aspir bisubhi. Kalau sholat subuh agak sedikit terangan. Artinya jangan subuh masuk langsung habis gitu. Kita kerjain. Itu masih gelap tuh. Kalau dulu kita nggak ngelihat tuh muka orang. Terus siapa ya jalan tuh? Nggak kelihatan mukanya. Kata Nabi aspir bisubhi. Terangin sedikit waktu subuh, sholat subuh. Jadi memang diajarin sih ulama-ulama ya. Kalau habis sholat subuh sunnahnya tuh duduk. Dulu ada yang baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ada yang baca ya hayyu ya qayyum yal qulub tahya aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Kan begitu. Ada yang baca macam-macam deh wiridannya. Baca namanya doa fajar yang ditulis ya oleh Imam Ghazali. Kan ada tuh doa fajar. Baca ada yang model begitu. Sambil nunggu jamaah. Tujuannya kan kita mau berjamaah. Tujuannya kita mau berjamaah. Kalau masih gelap kan orang kadang-kadang masih khawatir keluar. Pokoknya yang penting udah kita teriakin subuh, dia mau nggak buru-buru ya kita tinggal. Jangan begitu kalau udah jamaah. Jangan begitu. Kalau udah jamaah tuh jangan begitu. Kita mesti perhatiin juga. Ya, ada orang yang sholat lame banget jadi imam.
Di belakangnya ada orang yang lagi sakit atau orang tua. Ya, dicapek banget deh. Nungguin kita tuh rakaatnya. Banget dah. Nah, itu namanya imam kagak pandai. Imam yang pandai yang tahu makmumnya, keadaan makmumnya. Ya. Keadaan makmumnya. Kita lanjutin dulu. Wa shallil maghriba, salat maghrib ba'da ghiyabi syamsi, setelah terbenamnya matahari, bigadri hal bisyatin, sekedar memerah susu kambing. Jadi kalau udah waktu maghrib datang, udah terbenam nggak matahari? Udah matahari udah terbenam. Nah, setelah itu jangan langsung, kita kasih jedah lebih dahulu. Ukuran jedahnya bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit. Itu disesuaikan. Kalau kita berjamaah, kita bikin deh alarm kayak tanda mau komat. Ada tandanya, disepakatin dulu. Subuh juga begitu. Kita berjamaah, ya, kekompakan menjadi tulang punggung kita. Fa inna dzalika min hisalil anbiya, karena bahwasanya itu daripada sifat-sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu kerjaan para nabi tuh. Lah beken ini hebat kita. Kerjaan kita sesuai dengan kerjaan para nabi. Ini yang kita bangga. Yang kita bangga ini. Wa qala Ali ya Ali karamallahu wajha alaika bi sholatil jamaah. Nah, biasain sholat berjamaah, mau di rumah, mau di mushola, mau di masjid. Jangan kagak. Coba bayangin, sholat sendiri satu dapat. Sholat berjamaah 27 pahalanya. Masa kita ambil yang sedikit daripada yang banyak? Itu kata ulama minal ahmak, termasuk kita punya otak nggak benar. Kalau kita bilang sedeng nggak pantas. Ada yang bagus diambil yang jelek. Ada yang nilainya 27 diambil yang satu. Nanti tingkatan ahmak tuh macam-macam. Ahmak bahasa kita sedeng. Otak kita kurang berfungsi. Termasuk daripada ahmak begitu. Apa diantaranya kata ulama? Termasuk daripada ahmak kita tinggalin sholat rawatib. Sholat sunnah de ba'diyah qobliyah kita tinggalin. Kita gak mau sholat. Itu termasuk ahmak. Apa itu ahmak? Artinya sedeng. Tahu sedeng kan? Begitu. La ilaha illallah wa niyadzubillah. Di antaranya apa lagi? Di antaranya umpamanya nih, bagi si guru-guru atau si bagi murid-murid yang udah kelasan, udah tinggian. Termasuk daripada ahmak takbiratul ihram iman. Habis itu imam takbiratul ihram, dia masih lama aja. Padahal disuruh buru-buru. Kalau udah takbiratul ihram imam, ayo dah iringin takbiratul ihram kita. Itu ada fadilah khusus. Masih juga kagak termasuk ahmak. Ahmak. Sedeng otak kita nggak benar. Coba tuh. Jadi tingkatan ahmak macam-macam tuh. Kita lanjutin dulu. Ya Ali karamallahu wajhah alaika bi sholatil jamaah. Atas kamu ini biasakan untuk sholat berjamaah. Fa innaha indallahi, karena bahwasanya sholat jamaah indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Agung kau udah di sisi Allah. Kamasyika ilal haji wal umrati, seperti jalannya inti menuju haji dan umroh. Nah coba, kalau kita ada di Jakarta salat berjamaah, di mana tempat kita berada seperti kita jalan menuju haji dan umroh. Pahalanya seberapa? Dan itu pahala pasti kita dapat. Karena Allah janjinya nggak pernah meleset. Yang kita meleset melulu. Gua kepengen jamaah nih, besok kagak jamaah. Janji aja janji. Kamasyika ilal haji wal umrati, dibilang wa ma yahrisu ala sholatil jamaah
tidaklah ingin banget, rakus banget, loba banget, kepengen banget ala sholatil jamaah untuk sholat berjamaah ila rajulun mu'min, kecuali itu orang mukmin. Kalau orang mukmin udah kepengen banget sholat jamaah, besar pahalanya, nikmat noh. Tapi kalau munafik, males gitu. Di sana imamnya begitu, males gitu. Di sana jamaahnya begitu, bagiannya begitu, orang dinilai melulu, orang gak ada benernya, dia doang yang benar. Nah, ila rajulun mu'min qad ahabballahu, sungguh Allah Ta'ala cinta sama itu orang, karena dia doyan jamaah. Wa ma yazhadu fiha, dan tidak ada yang gak demen dalam sholat jamaah illa munafikun, kecuali munafik. Itu munafik. Ini agama kasih tahu. Nanti kalau kagak benar bahaya nanti. Kagak doyan jamaah munafik inti. Kalau dalam keadaan terus-menerus begitu mati inti dalam keadaan inti munafik. Qad abghadahullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah benci sama dia. Kalau tadi ahabba, cinta Allah Ta'ala sama dia itu orang. Menurut orang mukmin yang doyan ibadat berjamaah. Nah, tidaklah menjauhkan, meninggalin sholat berjamaah kecuali dia munafik yang Allah Ta'ala benci sama itu orang. Lah kalau Allah Ta'ala udah benci, habis dah. Dari jalan mana kita bakalan dapat. Melainkan kita taubat. Ayo deh balik. Kan begitu. Jangan sampai seterusnya kita dibenci. Kalau dalam keadaan kita dibenci, kita mati, bagaimana ceritanya? Kalau bahasa kita lagi sama orang tua lagi benci. Ya Allah, dia meninggal atau kita yang meninggal, kan salah. Kalau orang tua yang meninggal, habis deh kita minta maaf dari sebelah mana. Akhirnya, kalau kita sadar, kalau kagak, kebencian itu mengundang orang tua sampai sakit. La ilaha illallah. Waliyadzubillah. Itu kalau dibenci aja kita memajikan gak enak. Ya, apalagi Allah Ta'ala yang benci. Dia yang menciptakan kita. Jangan. Jadi tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali munafik.